Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wus ya, wis bablas angine, kereta cepat cepatnya mangkrak. Geng Jokowi mana? Geng Jokowi, ya kan? Gak cemuit sama sekali, ya. Tanda bahwa mereka memang orang yang tidak bertanggung jawab terhadap proyek-proyek itu karena mengejar ambisi dan bisa jadi hanya untuk mendapatkan fee, dan resikonya itu yang nanggung pasti rakyat itu sendiri, ya. Satu proyek yang diduga dari sejak awal memang mangkrak, tetapi tidak secepat ini, ya, karena kerugiannya yang luar biasa, pemirsa. Ini berbeda kalau kita di Mekah atau di Madinah naik kereta cepat, ya, itu kan berapa ya, 500-an kilo antara Mekah dan Madinah, tapi sangat strategis, dekat dengan bandara kan, ya. Harga tiket ekonominya saja itu sekitar 150 Saudia Real Saudi, atau sekitar 750.000, ya. Eksekutifnya lebih tinggi. Nah, Indonesia kalau bercermin dari itu, mestinya memang harga tiket yang ada ini ya sekitar 450. Tapi siapa yang mau nonton? Siapa yang mau naik kereta kayak seperti ini? Gitu kan? Nggak ada. Dan bisa jadi kalau begitu dinaikkan, nggak ada penumpangnya, pekerjaan karyawan yang ngowoh saja, tetapi gajinya harus dibayar. Ya, ini adalah satu-satunya proyek kereta api milik KAI yang bisa dikatakan rugi. Lainnya itu untung semua. Kenapa begitu? Ya karena ada geng Jokowi itu, ya, kelakuannya dari geng-geng Jokowi itu. Ketika ada menteri, ya, Jonan, yang memberikan analisisnya bahwa ini tidak visible karena jaraknya terlalu pendek, mereka kemudian mendepak Jonannya itu, ya. Kalau jaraknya itu dari Jakarta sampai Surabaya, harga 400, 500, 600, mungkin masih banyak sekali yang berminat. Karena kereta bis sleeper saja sampai Surabaya itu ya 500-an ribu, sampai Malang 600-an ribu. Tetapi kalau Bandung banyak moda transportasinya, pendek dan ribet gitu loh. Kecuali memang hanya sekali saja naik. Untuk apa? Jajal supaya pernah naik kereta itu. Nah, sekarang kereta cepat, cepatnya apanya? Cepat mangkraknya. Tuh, dibalik kecepatan kereta cepat WOS yang mencapai 350 km per jam, kerugiannya justru lebih cepat daripada yang diduga sebelumnya. Ini proyek kereta cepat Jakarta mencatat kerugian 1,6 triliun pada semester 1 saja 2025. Bahkan pada 2024 lalu, ya, PSBI mencatat kerugiannya itu 4 triliun. Dan apakah proyek dengan kerugian seperti ini akan dipertahankan apa dibangkrutkan? Kan itu ceritanya, ya kan? Karena memang tidak visible sama sekali. Kereta cepat kok jaraknya pendek, ya kan? Terus orang harus moda transportasi lagi, ya susah lah, ya. Dan kerugian WOS ini sangat membebani keuangan Kereta Api Indonesia atau KAI. Kerugian itu diketahui dari laporan keuangan konsolidasi per Juni 2025. Ya, sementara utangnya ke konsorsium Cina itu menggunung. Dan apa jaminannya? APBN. Ya, karena nggak percaya pada BUMN, APBN yang diminta. Ya, jadi APBN itu membayarin terus. Nah, siapa yang diperas? Ya rakyat lagi. Ini karena ulahnya geng Jokowi ini betul-betul sangat merusak. Ya, dan karena itulah si Jokowi and geng itu butuh influencer itu, ya, karena influencer ini cukup dibayar dengan recehan, tetapi dia mau disuruh untuk ikut berbohong dan kadang-kadang gayanya bukan main. Nah, ini sekali lagi pemirsa, dampak dari kerugian besar yang diderita PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas di PT KCIC itu, maka perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam konsorsium harus ikut menanggung kerugian dari operasional WOS, ya. Yaitu resikonya punya pemimpin yang goblok,
tetapi ambisius, main kekuasaan, dan dia akan mendepak orang yang tidak menyepakatinya. Dan merujuk laporan keuangannya, PT KAI sebagai pemimpin konsorsium dengan kepemilikan 58% saham harus ikut menanggung rugi hampir 1 triliun setiap dalam satu semester ini. Yang lain yaitu sekitar 0,6 itu, pemirsa. Ya, jadi keuntungan dari bisnis kereta yang lain kayaknya habis untuk memupuk nombokin kerugian yang ada. Ini tidak ada penyelesaiannya. Ya, apakah bayar cicilan utang, bunga utangnya saja itu kan kalau 1 tahun 3%, itu kan 3 triliun lebih, karena anggarannya itu sangat banyak, pemirsa. Ya, 116 triliun ditambah 19 triliun, ya, pembengkakan itu, ya, cost of run istilahnya mereka gitu. Dan Cina tidak mau ngambil rugi, ya. Bagaimana kalau misalnya kereta cepat ini dimangkrakkan karena biaya operasionalnya tidak bisa untuk menutupi, karcisnya itu nggak bisa nutup untuk biaya operasionalnya aja. Ya bayar ke Cina dong, ya, 116 triliun plus 19 triliun apa berapa itu. Dan ini betul-betul hancur-hancuran, ya kan? Ya, itu pemirsa. Sayang ya, banyak rakyat Indonesia yang tidak peduli, ya, hanya dengan sembako, tetapi sekarang mereka juga akhirnya menderita kerugian karena pajak bumi dan bangunan sampai tingkat desa pun kena semuanya. Tidak peduli miskin apa kaya, kena semua. Dan itu sekarang dirasakan oleh orang-orang yang dulu mendukung Prabowo Gibran. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.